Ya, halo, kembali lagi dengan Kateo di sini. Seperti yang kalian sudah dengar di video sebelumnya, bahwa Kateo itu akan curhat ya. Tapi sebelumnya Kateo mau promo dulu seperti biasa. Kalau misalkan kalian mau beli Galena Gamester, silahkan hubungi di bawah. Kalau misalkan kalian mau beli aksesoris gitar, silahkan hubungi juga di nomor WhatsApp yang berbeda ya. Jadi jangan sama. Nah, jadi Kateo pada hari ini itu pingin curhat ya. Pada video ini kali ya. Pingin curhat mengenai namanya itu yang sudah sering didengar, itu namanya copyright. Nah, kenapa Kateo jadi gatel gitu ya pingin ngomongin ini? Karena kalau misalkan kalian lihat video Kateo yang Yummy, gitu Kateo sengaja ya, sebentar ya Kateo cek dulu. Yummy, lagunya dari Justin Bieber. Nah, itu kalau misalkan kalian lihat, itu Kateo itu cuman satu senar aja ya. Jadi cuma satu senar aja. Kalau misalnya didengar juga nggak terlalu gimana-gimana banget kok. Coba ya. Meskipun kalau misalnya kalian buka ada iklannya, tapi tetap kena copyright. Cuman begini doang. Cukup. Itu kan Kateo nggak nyanyi, cuma ada hummingnya juga dikit, tapi tetap aja kena copyright. Jadi kesel gitu ya. Keselnya kenapa? Ya karena tutorial gitar Kateo itu rata-rata nggak kena copyright, karena ya kalian sendiri tahu ya kenapa Kateo jarang nyanyi ya. Salah satunya tujuannya itu kan, jadi kebongkar rahasianya. Nah, kalau misalkan kalian lihat tutorial-tutorial yang gitar yang lain di channel lain kan nyanyi tuh. Nah, kalau nyanyi pasti kena copyright. Nah, ini masalahnya kan ini cuma gini doang tapi kena copyright. Mungkin si petikannya itu sesuai dengan nada nyanyinya jadi kena copyright. Tapi konyol ya. Kalau misalkan kita petikannya, misalkan ya, kalian bikin petikan terus ada unsur yang kayak gininya, kan kena copyright, kan konyol. Algoritma YouTube terlalu agresif kalau Kateo nilai ya. Nah, jadi Kateo itu kena copyright, dan kalau kalian tahu, kalau kena copyright itu nggak cuman si videonya jadi nggak bisa di-download, tapi ya mempengaruhi juga ke penghasilan. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang Bang Alip ya, ini juga nanti kita coba tanyain Bang Alip kenapa komentarnya di itu, kenapa semua itunya tidak diaktifkan ya. Padahal semuanya mendukung, mungkin ada kasus. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini yang Bang Alip, nah itu kan nggak ada download. Terus Kateo akan membukakan lagi yang Bang Alip yang lain, Sweet Child O' Mine. Nah, ini kan nggak bisa di-download, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan nggak bisa di-download, ini Kateo buka rahasia sedikit. Mungkin kalian juga sudah ada yang tahu ya. Kalau misalkan kalian lihat coveran atau misalkan lihat tutorial gitar nggak bisa di-download, itu artinya dia kena copyright. Wah, masa iya gitu? Ya, tadi yang Kateo sudah contohkan Yummy itu kena copyright. Terus kalau misalnya Awas Jatuh Cinta nih kena copyright nggak? Tuh nggak kena kan? Tuh bisa di-download. Ya, jadi tutorial gitar yang nggak bisa di-download itu artinya kena copyright. Nah, terus 6 juga. Tuh, 6 ini nggak kena copyright. Oke. Jadi banyak tutorial Kateo yang lagu itu nggak kena copyright. Jangan lupa kalian bisa. Ini yang Pura-Pura Lupa dari Mahen nggak kena copyright. Oke. Nah, jadi itu yang tadi Kateo sudah katakan. Sebenarnya Kateo kenapa nggak nyanyi? Ya untuk menghindari copyright itu. Dan yang keselnya itu yang tadi curhatnya ya sudah didesain tutorialnya itu supaya nggak kena copyright. Kena copyright juga. Jadi Kateo mempertanyakan apakah seagresif itu YouTube itu buat cari apa sih namanya algoritma YouTube itu, oh ini yang lagunya mirip segala macem. Jadi ya kesel juga gitu. Nah, kalau Kateo cari-cari di internet sebenarnya banyak sekali yang mempertanyakan ini, yaitu kalau kita kena copyright, efeknya apa ke pendapatan si YouTuber itu. Nah, ada yang bilang bagi hasil, ada yang bilang nggak dapat sama sekali gitu. Nah, kalau kalian tahu kalau YouTube itu penghasilannya, misalkan kalian lihat di website mana gitu yang menampilkan si penghasilan si YouTuber itu.
Nah, sebenarnya itu sudah 45% dari penghasilan sebenarnya. Jadi misalkan ambil contoh YouTuber A dapatnya $100. Nah, si $100 itu sudah 45% daripada aslinya. 45%-nya itu $210 sekian ya. Jadi penghasilannya seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian kena copyright, misalkan satu video terus booming gitu, tapi kena copyright, ya penghasilannya nggak tahu ya. Bisa, misalkan satu video itu bisa ngasilin $100, ya bisa aja jadi $30, jadi $20, jadi $10 gitu. Ya, jadi mungkin kalian berencana untuk menjadi YouTuber cover, ya, misalkan siapa lah, contohnya kayak Bang Alip gitu. Ya bisa aja sih, tapi kalau dengan melihat kondisi YouTube yang saat ini terkhususnya di Indonesia, sudah menjamur sekali YouTuber-YouTuber yang udah banyak sekali lah. Nah, YouTuber yang terkenal itu rata-rata ya mantan artis atau nggak pernah ikut idol apa, pernah ikut apa, makanya cepet booming. Nah, kalau misalnya kalian cuman modalkan nekat, terus modal keberuntungan, mau eksis di YouTube, padahal skill kalian itu ya bisa dibilang rata-rata gitu, terus kalian mau mengadu nasib di YouTube, yakin dan percaya kalian akan kesel sendiri. Kenapa? Nggak ada hasil, terus pada saat ada hasil, kalian kena copyright. Emangnya kalian masih mau gitu? Udah kalian susah-susah, ataunya bisa ya nanti jadi YouTuber terkenal cover gitu. Saya bisa belanja ini dan itu gitu. Padahal pada saat kalian sudah bisa dimonetasi, kena copyright juga. Ya, kalau misalnya kena copyright itu penghasilannya, si penghasilan per videonya yang tadi Kateo sudah katakan, itu kurang daripada 50%. Wah, jadi misalkan $100 ya pasti kurang daripada 50% kena copyright itu. Jadi efeknya itu tadi ke pendapatan. Nah, kalau misalnya efek lain kemana? Efek lainnya itu bisa kalian kena strike. Artinya kena strike itu kalian bisa di suspend si channelnya, atau bisa dihilang sama sekali itu si channel YouTube-nya, dianggap melanggar norma-norma per-YouTubean. Kalian cari sendiri, ada itu si peraturannya. Nah, jadi kalau kalian kena copyright secara terus-menerus, channel kalian itu bisa kena suspend. Suspendnya itu ya kalian nggak bisa upload, atau nggak bisa dimonetasi, atau nggak ya jadi pokoknya nggak bisa menghasilkan lah di dunia YouTube gitu. Nah, itu di suspend. Nah, kalau misalkan kena yang lebih parah lagi, itu bisa di delete ya, atau di remove si account channel YouTube-nya. Jadi ya luar biasa ya kalau kena copyright itu. Nggak cuman yang kasus-kasus misalkan kalian melakukan apa dinilai oleh YouTube itu nggak baik ya, ternyata kena copyright juga bisa berdampak seperti itu. Nah, jadi banyak sekali ya yang kriteria kena copyright. Ini katanya curhat kan, namanya curhat pasti ngalor ngidul. Nah, kalau misalkan copyright itu yang pertama itu pasti dari lagu ya, atau audio. Nah, kalau misalkan kalian comot film atau misalkan musik, itu pasti kena copyright. Terus juga bisa juga dalam berbentuk gambar ya, copyright gambar. Itu bisa video, bisa foto, nah itu juga bisa kena copyright. Makanya kalau kalian lihat kasus-kasus sebelumnya itu yang menyusun video banyak dan akhirnya dia me-re-upload dalam tanda kutip channel lain, ternyata kena copyright strike, dan ternyata channelnya yang sekarang ini, yang di Indonesia ini ya entah kemana gitu, katanya juga nggak tahu. Nah, itu juga bisa kena copyright. Jadi ada dua, video, audio. Nah, kalau misalkan bisa nggak kalian tampilin film gitu tanpa audionya, kena copyright nggak? Ya kena, karena kan videonya itu kalian comot daripada orang lain. Nah, untuk menghindari si copyright ini, yang pertama, kan nggak mungkin kalau kalian misalkan mau bikin cover gitar, nggak mungkin ada nadanya. Nah, misalkan kalian bikin tutorial gitar nggak nyanyi, terus kalau nggak nyanyi ya pasti dikomplain, kenapa nggak nyanyi? Udah nggak nyanyi, terus nggak dapet duit gitu, kena copyright. Ya begitulah, nanti Kateo akan mengungkapkan curhat Kateo di sesi yang berikutnya. Jadi ya gitu. Spoiler ya. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin cover kan otomatis kan kena copyright. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin tutorial gitar, ya tadi yang Kateo lakukan caranya nggak nyanyi, ya dalam arti ya mungkin humming-humming sedikit gitu. Nah, kalau misalkan video yang seperti kalian sudah lihat di beberapa
banyak sekali video-video YouTube itu cuma mengambil cuplikan-cuplikan yang sangat sebentar. Misalkan nggak sampai 1 menit, misalkan cuma 10 detik. Kalau yang sekarang itu ya namanya ada yang scene tambahan itu paling cuma 5 detik, 2 detik. Nah, kalau misalkan audio gimana? Kalau video kan gampang ya, kita bisa langsung cut gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau masukin lagu di video kalian, ada yang namanya ini deh, Kateo lupa namanya, tapi Kateo tampilkan aja nanti pas edit video, tampilkan di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil audio, ada yang cara settingnya, jadi kalian search aja pakai pengaturannya itu. Kateo lupa soalnya namanya. Nah, ini namanya itu. Nah, kalian bisa pakai video juga bisa pakai cara ini. Video dan juga audio. Nah, kalau misalnya kalian comot, ya nggak apa-apa, kalian tinggal taruh aja link dia. Kalian nggak akan kena copyright karena statusnya ini. Nah, ada cara yang kedua, yaitu seperti sama juga dengan video. Kalian cuma ngambil 5 detik sampai 10 detik. Audio. 5 detik sampai 10 detik, ya paling banter 15 detik lah. Jadi kalau misalkan kalian mau kasih cuplikan video, terus pingin background musik, terus misalkan kayak lagu terkenal, misalkan Coldplay atau Raisa atau Isyana, nah ambil 15 detiknya aja, udah itu lewat gitu. Atau yang paling terakhir, kalian bisa cari musik yang free sebagai background musik kalian. Atau misalkan ya bikin musik sendiri, bikin musik sendiri yang keempat gitu ya. Nah, kalau misalnya yang free ini, kalian tinggal cari aja di YouTube, udah banyak sekali yang kasih tipsnya. Free music no copyright atau nggak musik no copyright, nah tinggal cari aja, atau nggak video no copyright gitu, cari aja. Nah, kalian bisa pakai video atau audio itu atau lagu itu untuk bisa dipakai di video kalian, aman kok, nggak akan dikena copyright. Nah, yang keempat ini agak susah nih, kalau misalnya kalian mau berkarya di dunia YouTube, ya bikin lagu sendiri. Misalkan sebenarnya Kateo sudah menggunakan lagu Kateo sendiri itu di beberapa sisi, termasuk di video ini. Kan ada lagunya tuh. Nah, itu Kateo bikin sendiri lagunya. Jadi nggak akan kena copyright. Kalau kena copyright pasti udah keterlaluan banget di YouTube. Nah, jadi kalau misalnya kalian bikin lagu, itu pasti nggak akan kena copyright. Entar lagu yang apapun lah, atau misalkan karya kalian sendiri lah, itu pasti nggak akan kena copyright. Nah, jadi demikian saja curhat Kateo tentang copyright. Jadi yang keselnya ini si Yami ini gitu. Udah Kateo desain tutorialnya supaya nggak kena copyright, tetap aja kena gitu. Tetap aja YouTube-nya gitu. Padahal Kateo nggak nyanyiin, padahal cuma humming doang. Padahal ya begitulah. Nah, jadi mungkin lagu itu mahal ya, karena ya kita juga mengapresiasi YouTube itu mau menegakkan copyright karena hak cipta kan. Istilahnya kekayaan intelektual itu harus dijaga, ya benar juga sih, tapi nggak sampai segitunya gitu. Aduh, ya sudahlah, mungkin itu aja curhat dari Kateo. Mungkin kalian punya pendapat tentang copyright atau pengalaman tentang copyright, silahkan komentar di bawah ya, biar kita sama-sama sharing aja. Oke, begitu saja sharing Kateo pada video kali ini. Tunggu Kateo di video-video selanjutnya. Kateo masih punya utang itu video tutorial fingerstyle dirga. Tenang kok, pasti Kateo akan upload. Oke, tunggu Kateo di video-video selanjutnya, termasuk curhatnya juga kali ya.